Salam, 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 jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya kita semua dalam keadaan bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kita secara online. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya pasti bersukacita untuk beribadah. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menaikkan pujian, yaitu hati ini rumahmu. Kujadikan hati ini untuk kediamanmu Tuhan. Kuserahkan hidup ini untukmu Allahku. Biarlah melalui pujian ini suatu komitmen bahwa hati kita adalah rumah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada hari ini
kami masih bisa berkumpul di rumah bersama keluarga kami dalam ibadah secara online. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan bersukacita, berbahagia, dan Bapak Ibu semuanya sehat. Itu doa kami sebagai hamba Tuhan untuk Bapak Ibu jemaat semuanya dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, hatimu menentukan jalan hidupmu, yang terambil di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya akan membacakan Amsal 4 ayat 23 secara terjemahan baru. Demikian dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan juga demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkataan Amsal 4 ayat 23 tentunya ini menabrak paradigma dunia yang seakan-akan mengeluhkan hati manusia yang mulia menjadi suatu hal yang harus diwaspadai. Karena sebagian orang Kristen juga menganut paham ini. Seakan-akan apa yang dikatakan hatinya adalah hal yang benar dan menentukan arah hidupnya. Inilah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Apa sih yang sesungguhnya Alkitab nyatakan tentang hati manusia dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, hati mewakili seluruh pribadi manusia. Menurut seorang pakar antropolog Perjanjian Lama Han Walter Wall, kata yang paling penting dalam kosakata antropologi Perjanjian Lama umumnya diterjemahkan dengan kata hati. Kata Ibrani untuk hati muncul sebanyak 858 kali. Dan dalam Perjanjian Baru kata kardia yang dipakai menerjemahkan hati dipakai sebanyak 156 kali. Merujuk kepada pribadi manusia. Dengan kata lain saudara, bahwa kehidupan manusia di dalam Alkitab identik pada hati. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Coba kita perbandingkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Di sana dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Frasa jagalah dengan segala kewaspadaan di dalam Amsal 4 ayat 23 di dalam bahasa aslinya memiliki makna tempat yang dijaga, sebuah penjara di mana penjaga dengan sigap dan siaga berdiri menjaga. Ini artinya dan maknanya, ya. Demikian pula hati kita haruslah dijaga dengan sedemikian rupa, karena dari hati seluruh kehidupan mengalir. Dari hatilah seluruh kehidupan kita mengalir. Mengapa perlu dijaga? Karena dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah.
bahwa dosa yang masuk ke dalam dunia dan meracuni hati manusia membuat manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat pada diri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Kejadian 6 ayat 5. Inilah fakta yang perlu kita sadari mengenai hati kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kita tidak dapat dengan naif menghadapi segala realitas dalam hidup ini berdasarkan kata hati. Hati kita yang jahat sudah tercemar oleh dosa, dan memang kita sendiri yang memilih untuk berdosa. Mengapa perlu dijaga? Yang kedua, hati manusia tidak bisa dipercaya. Dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau kita lihat konteksnya, kita mendapati bahwa bangsa Yehuda sekalipun menyembah Tuhan, tetapi saat bersamaan mereka juga menyembah berhala. Mereka berusaha menipu Tuhan dengan ibadah mereka, tetapi kebenarannya bahwa Allah tidak bisa ditipu. No, Allah tidak bisa ditipu. Oleh sebab itu di ayat 10 dikatakan Tuhan menyelidiki hati manusia. Lalu di dalam Mazmur 51 ayat 12, meminta Tuhan untuk memperbarui hatinya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah permohonan Daud. Sekalipun Daud dekat dengan Tuhan, bukan berarti hatinya bersih. Ia membutuhkan Tuhan untuk memimpin hatinya dan memperbarui hatinya senantiasa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Alkitab banyak menyinggung mengenai hati. Kenapa demikian? Karena hati merupakan sesuatu yang unik. Posisinya sangat tersembunyi dan dalam, sehingga tidak bisa diterka oleh pengetahuan, tidak bisa dimengerti oleh akal dan pikiran manusia, bahkan di antara kita. Satu dengan yang lain tidak akan bisa mengerti hati masing-masing. Makanya kebanyakan orang mengatakan hati adalah tempat yang aman untuk menyimpan sesuatu. Betul. Menyimpan apa? Baik menyimpan kebohongan, menyimpan penipuan, menyimpan kekecewaan, menyimpan kejahatan, menyimpan kebaikan, menyimpan kebenaran, bahkan menyimpan kesombongan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar mengapa kita harus menjaga hati. Yang pertama, karena hati ini adalah tempat di mana Allah selalu berdiam, dan otomatis pribadi yang memiliki hati itu ialah milik Tuhan. Maka hanya Tuhan yang bisa melihat, menyelidiki hati kita sedalam-dalamnya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang kedua, karena hati ini adalah sumber obat yang paling manjur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika hati ini kehilangan sukacita, damai sejahtera, maka efeknya, saudara, tidak menjadi obat lagi, tetapi menjadi racun, menjadi virus, dan penyakit yang mematikan, yang dapat membusuk, sehingga akan mempengaruhi tubuh kita. Dan yang ketiga, karena hati adalah cerminan dan menentukan hidup kita yang sesungguhnya. Artinya apa? Yang dialami oleh hati akan diekspresikan oleh pribadi yang memiliki hati itu. Jika hatinya jahat, maka orangnya pun ikut jahat. Kalau ia hatinya baik, maka pribadinya pun akan menjadi pribadi yang baik. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia baru. Puji Tuhan. Jika hati tidak dijaga, hati-hati.
Ini akibatnya. Apa saja akibatnya? Segala yang jahat atau yang disebut sampah akan dengan mudah masuk di dalam hati kita, meracuni hati kita, meracuni kehidupan kita, dan kita senantiasa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak bisa menjadi berkat. Jika hati tidak dijaga, maka akibatnya membiarkan hati dikuasai dengan leluasa. Oleh siapa? Oleh iblis, daripada dikuasai oleh Allah. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling susah untuk dilakukan ialah menjaga hati. Ya, betul. Namun sesulit apapun, kita tetap memiliki potensi yang kuat dan besar untuk menjaga hati. Puji Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan adalah senjata yang ampuh, membuat kita mampu menjaga hati dan hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa mengetahui kedalaman hati kita. Firman Tuhan memerintahkan kita agar kita menjaga hati itu karena Tuhan melihat bahwa kita punya kekuatan untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengawasi, untuk merawat dengan rajin hati kita agar tetap bersih, sempurna. Allah sebagai seorang Bapa, Dia berkata di dalam Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari mataku, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, Bapa memanggil kita untuk memperhatikan perkataannya, mengarahkan telinga kita kepada ucapannya, dan menyimpan perkataannya di lubuk hati kita. Apa yang ada dalam hati kita menentukan buah seperti apa yang akan kita hasilkan. Hal yang sama berlaku dengan firman Allah. Perkataannya akan menghasilkan buah apabila disimpan di dalam hati kita. Buah seperti apa yang akan dihasilkan? Dikatakan dalam ayat 21. Ayat 21-22. Simpanlah itu. Apa yang disimpan? Yaitu firman Allah. Di mana? Di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita sebagai ciptaan yang baru, kita harus senantiasa rela dipimpin oleh Roh. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya hidup kita tidak lagi menuruti daging, melainkan senantiasa dipimpin oleh Roh yang sanggup mentransformasi hati kita. Ketika kita dikuasai oleh Roh, hidup di dalam Roh, pasti kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Dia. Di dalam hati kita selalu ditaruh, disimpan, yaitu firman Tuhan. Kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, yaitu buah yang baik. Menjadi berkat bagi orang. Ketika hati kita baik, tentu yang dihasilkan baik. Ketika hati kita jahat, pasti yang dihasilkan adalah yang jahat juga. Dengan demikian saudara, jagalah, peliharalah, rawatlah, pagarilah hatimu dengan sebaik-baiknya. Karena semakin bersih hati, membuat kita semakin mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Selamat menjaga hati, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menjaga hati kami supaya tidak tercemar. Kami mau hidup kudus dan benar. Kiranya Roh Kudus tolonglah pimpin kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing.
dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.